Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, jumpa lagi bersama saya dengan Hikmah dalam podcast Kreasi, Kreativitas dan Inovasi. Saat ini tema yang akan kita angkat adalah self-development, di mana narasumber kita adalah Kakanda Asriani Mufliha yang kerap disapa dengan Kak Anim. Kak Anim ini adalah alumni mahasiswa dari Universitas Muslim Indonesia dari Kesehatan Masyarakat. Dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Halo Kak Anim, Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam Hikmah. Bagaimana keadaan Kak? Alhamdulillah baik-baik. Dari mana Ki Kak? Kalau saya tadi dari rumah. Dari rumah, ya. Tinggalnya di mana? Di area Veteran. Oh, di Petrani. Dekat dong kita. Wow. Iya. Iya. Saya di belakang Primaya, Rumah Sakit Primaya. Oh. Tahu Rumah Sakit Primaya? Yang samping flyover bukan sih? Iya, Oh. yang masuk itu. Oh. Kakak alumni UMI ya? Iya benar. Alumni UMI itu berarti sama dengan kalau di Unismu tuh Elkim Pena. Kalau di UMI itu apa Kak? Oh, kalau di UMI itu ada namanya PERISAI, Pusat PERISAI. Pengembangan Riset Mahasiswa. Oh, sama dengan kayak Elkim Pena di? Iya sama, karena sama-sama di bidang riset ya. Kakak juga dari sana? Iya benar. Oh ya, berarti kalau kakak ambil kesehatan masyarakatnya tuh Kenapa ambil kesehatan masyarakat? kenapa ambil kesehatan masyarakat? Oke, sebenarnya kalau mau dibilang apa ya, iseng. Iseng, Iya. kenapa? Karena sebenarnya minat kita adalah di ilmu komunikasi. Mungkin pasnya lulus SMA itu masih denial kan, bilang saya masuk jurusan mana ya, apakah betul saya anak ilkom atau bukan gitu. Cuma pasnya SB, SN itu ambil ilkom tapi tidak lulus. Jadinya pas pilih swasta, pilih Kesmas karena berpikirnya mau lagi SB tahun depan, ambil jurusan yang tidak terlalu sulit. Tapi nyatanya tidak lanjut SB dan menetap, jadinya Kesmas sampai sekarang. Tadi di belakang layar kita membahas tentang alasan kakak tidak mengambil ilmu komunikasi. Kenapa kak? Iya, sebenarnya sangat random guys. Soalnya kan dulu kalau orang masih mahasiswa kan, kayak tidak terlalu bagus daya untuk risetnya. Nah, saya dulu cuma lihat bahwasanya aku lihat dari segi UKT-nya UMI Ilkom itu sangat-sangat murah gitu. Jadi saya pikirnya kayaknya udah terlalu bagus jurusannya gitu. Jadi agak lain ya. Jadi saya ambil Kesmas gitu. Tapi ternyata bagus juga gitu. Biasanya tuh orang kalau murah-murah langsung dihantam. Ini jadi pikir 2 kali. Ya beda memang guys. Sekarang kerjanya apa kak? Kalau sekarang lebih ke freelance sih, kayak sebagai content creator sama sebagai copywriter juga di salah satu agensi di Makassar. Tidak terlintas di pikiran kalau kakak kan alumni dari kesehatan masyarakat, tidak maukah kakak mencoba dengan jurusan kakak? Saya juga bingung sebenarnya kalau ambil di ranahku Kesmas kan. Oh ya, BTW saya dari peminatan kesehatan lingkungan. Kalau kesehatan lingkungan saya tertarik. Cuma mungkin saya masih bingung ya kalau Kesmas itu saya larinya kemana gitu, dan pikiran yang terlintas itu cuma kayak jadi dosen gitu. Jadi saya upayakan dulu untuk bisa S2 supaya bisa jadi dosen dan di ranah Kesmas itu sendiri. Berarti mau mencoba cuman belum waktunya. Iya. Jadi lintasnya ke ilmu komunikasi. Benar. Tidak mau coba di Unismu kak? Agak mahal katanya kak. Aduh, gak begitu juga konsepnya ya. Kan tadi murah jadi pikir 2 kali, ini mahal kak. Aduh, terima kasih. Kayaknya saya sudah lebih baik berpikir. Jadi ya kayaknya lagi mau cari pengalaman dulu sih. Dulu sebelumnya baru lanjut lagi kuliah. Lanjut kuliah di kesehatan masyarakat atau mau ambil ilmu komunikasinya? Kalau saat ini berpikir Kesmas linear karena mau ambil dosen kan. Kalau dari latar belakang kakak itu Kesmas tapi seorang content creator, berarti kakak itu ada tujuan hidupnya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan, kita panjang-panjang dulu. Tujuan hidup kakak itu apa sih kak? Aduh, sangat sulit ya untuk menjawab. Tujuan hidup sebenarnya definisi tujuan hidup itu kayak abstrak, terlalu luas kan. Menurut kakak saja? Kalau dari saya sih
yang terlintas di saya tuh kayak bagaimana saya bisa bermanfaat bagi orang, dan bagaimana juga saya bisa enjoy dengan apa yang saya lakukan gitu. Sama halnya kayak saya terjun di konten creator karena saya fashion di situ, dan terlebih lagi dari konten-konten saya itu ternyata bisa berdampak ke orang lain. Jadi kayak dua visiku itu tersampaikan karena konten creator itu sendiri. Berarti kakak sudah tahu bagaimana arah hidupnya kakak ini? Sebenarnya masih abstrak, masih mencari-cari juga, tapi setidaknya sudah ada mengenal beberapa. Kalau menurut kakak kan tema kita, langsung saja nih kak, tema kita kan hari ini self development. Terus menurut kakak itu self development itu apa sih kak? Oh ya, kalau self development menurutku sendiri tuh bagaimana dari seorang dirinya itu dia tahu, dia kenal gitu. Kalau dia kenal sama dirinya, maka dia tahu apa sih potensi dia, apa sih kekurangan dia. Jadi dia bisa membangun dirinya sendiri itu menjadi lebih baik. Karena kalau sedikit flashback ya, saya selalu cerita itu di konten-konten saya, bahwasanya saya dulu itu bukan orang yang seperti saat ini. Misalnya kayak pintar ngomong, pintar adaptasi dan lain sebagainya. Tapi saya juga pernah dulu di posisi yang susah banget beradaptasi, susah bicara dengan orang, intinya penyendiri dan lain sebagainya gitu. Cuma karena hal tersebut saya berproses lama-lama bisa sampai ke titik ini. Jadi berarti kakak sudah mengenal diri atau masih abstrak lagi? Sebenarnya konsep mengenal diri tuh saya baru sadar ternyata susah sekali gitu. Karena pernah saya di sebuah titik bilang, kan saya ini bisa dibilang gapnya sudah 2 tahun dari lulus kan. Jadi saya pikir kayaknya saya sudah kenal sama diri saya gitu. Tapi ada sebuah titik saya melihat bahasanya, oh ternyata saya belum mengenal diri saya sepenuhnya gitu. Oke, saya kenal, tapi kayaknya baru 70%. Selebihnya tuh masih ada sesuatu yang belum saya ketahui gitu. Kalau menurut kakak, kenapa penting self development itu untuk diri kita kak? Kenapa penting? Karena kalau dibilang saja di dunia saat ini kan pasti cepat sekali perkembangannya kan. Iya betul. Nah kalau orang-orang itu tidak mudah untuk mengikuti arus atau tidak mudah untuk beradaptasi, maka mereka bakal tertinggal. Nah itu sama juga sama self development. Kenapa kamu harus berprogres terus menerus? Supaya apa? Supaya kamu bisa masuk ke perkembangan yang cepat banget kan itu. Dan kedua supaya kamu juga bisa mengenali diri kamu sehingga kamu bisa berprogres gitu. Apakah dengan mengenal diri itu sudah jauh lebih baik? Kalau dari saya sendiri, menurut saya iya. Karena kalau kamu tidak tahu dengan dirimu sendiri, kamu akan susah untuk menjalani hidup ya. Maksudnya kayak kamu sebenarnya ini mau apa gitu, kamu mau ke arah mana dan lain sebagainya. Kamu pasti orang di titiknya pasti linglung atau bisa dibilang krisis identitas gitu, karena dia tidak tahu dirinya sendiri. Makanya itu konsepnya adalah kalau kamu berkembang maka ketahui dirimu. Kalau kau ketahui dirimu maka kamu tahu apa kekurangan, apa kelebihanmu. Kalau kamu tahu kekuranganmu, oke, kamu perbaiki apa sih yang perlu diimprove lagi. Kalau kau tahu kelebihanmu maka kamu bisa luangkan itu. Misalnya ya, saya kelebihanku adalah saya suka berpikir kritis misalnya. Dan kekuranganku dulu adalah saya tidak lancar untuk ngomong, masih terbata-bata. Tapi saya punya pemikiran yang kritis terkait suatu hal. Makanya saya gali dan sambil saya improve juga public speaking saya. Akhirnya saya terjun ke ranah debat dan ternyata seru gitu. Karena konsep kita tahu bilang, oh kekurangan kita itu, kelebihan kita itu, dan kita kolaborasikan dan ternyata kita bisa improve karena itu. Kalau dari definisi yang telah kakak jelaskan tadi, mungkin adakah yang membuat kakak sehingga wah saya harus mengenal diri saya? Adakah yang hal-hal yang membenturkan kakak sehingga kakak ini bisa untuk melangkah lebih jauh? Kan biasa ada orang kayak kalau bahasa daerahnya tak teropi baru sadar bilang, ih harus kayak begini. Itu sebenarnya momennya pas saya lulus sih. Pas saya sudah lulus dari kuliah, kan itu pasti orang gencar-gencar untuk ikut seminar atau webinar soal beasiswa kan. Nah ada itu aware di LPDP namanya Kak Fandi, dia dosen UNM. Saya ikuti, kebetulan saya jadi moderator di sana. Dan dia selalu tekankan bahwasanya kenali dirimu. Sebenarnya itu saya berpikir bilang kenapa kita harus kenali diri kita gitu. Dan lama-lama selama beberapa tahun
saya coba konsep itu, coba kenali dirimu, ternyata oh sepenting itu untuk mengenali diri, karena kalau kita tahu diri kita tahu apa visi atau tujuan kita gitu. Jadi itu awal mulanya adalah pas saya sudah lulus. Langkah pertama yang kakak lakukan dalam mengenal diri kakak itu apa, Kak? Yang paling pertama kalinya? Saya tidak terlalu ingat apa hal pertama yang saya lakukan. Saya cuma coba eksplor diri saya gitu. Semisalnya Dengan cara? dulu itu kan saya berpikir, semisalnya saya berpikir kenapa ya orang ikut duta? Kayak jangan sampai duta itu sebuah ajang kecantikan misalnya, dan ajang cuman mau dibilang saja itawa duta. Makanya pasnya itu saya mencoba untuk terjun di ranah duta itu. Saya mau berpikir bahasanya apakah emang ranah duta itu ada ranah kecantikan dan lain sebagainya. Saya terjun, ternyata oh tidak, ada juga penilaian dari segi kepintaran dan lain sebagainya gitu. Jadi dari hal tersebut saya terjun di duta, saya eksplor lagi, kan itu menurutku dunia yang baru ya duta. Saya eksplor dan akhirnya saya temukan kepingan pasal diri saya sendiri gitu. Oh ternyata enak ya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain atau bermanfaat bagi lingkungan itu sendiri. Karena kebetulan saya kemarin itu daftar Duta Lingkungan Hidup Makassar juga. Jadi intinya kalau kamu kenali dirimu adalah coba eksplor apapun itu gitu. Kayak misalnya kau penasaran sesuatu hal, oke, coba. Atau ada ingin kamu ikuti, coba ikuti saja. Jadi apapun yang menjadi peluang di sekitarmu, coba saja ikuti. Berarti intinya itu jangan takut untuk mencoba. Iya, benar banget. Tapi kan realitanya Kak begini, banyak orang, apalagi kan zaman sekarang zaman digital. Tentunya zaman digital itu pasti netizen makin ke sana makin ke sini, ya kan? Iya, benar. Dan pasti kalau orang yang mau memulai untuk mengenal dirinya, pasti kayak ada rasa takut, ada rasa tidak mau mencoba karena takut dijuliti begitu. Kalau menurut pandangan kakak itu bagaimana Kak terkait itu? Kan kakak seorang konten kreator pasti itu dapat kayak begituan kan? Iya, benar-benar. Lagi-lagi ya saya selalu tekankan bahwasanya rasa takut, rasa bahwasanya apakah kalau saya coba nanti saya gagal, apakah saya malu dan lain sebagainya. Intinya sebuah pikiran-pikiran negatif sebenarnya itu hal yang wajar gitu. Cuma bagaimana kita bisa tekan pikiran negatif itu dengan tetap mencoba. Karena saya pelajari bahwasanya semisalnya ya sebuah case orang mau keluar di luar negeri misalnya, sebenarnya dia itu takut begitu. Apakah saya bisa lulus? Apakah saya bisa menuju ke sana? Karena itu sangatlah tidak realistis kalau di pikiran toh. Tapi karena dia takut, tapi dia tetap coba, dia persiapkan berkas dan lain sebagainya, dan akhirnya dia bisa sampai di titik itu. Jadi semua orang itu menuju ke titiknya itu semua takut begitu. Jadi tidak apa-apa takut, tapi kamu harus melangkah gitu. Karena kalau kamu takut dan cuma berputar ketakutan saja, kamu akan cuma di situ. Tapi takut, namun tetap melangkah gitu. Takut tapi melangkah, kayak seperti kata Ibu Najwa Shihab yang katanya kalau rencana kita itu tidak menimbulkan ketakutan, berarti rencana kita itu biasa-biasa saja. Iya, benar. Kalau menurut kakak bagaimana kita bisa membangun mindset kakak sehingga bisa jadi positif? Kan dari tadi kakak tuh kayak membicarakan tentang jangan takut, harus kayak kalau saya menilai harus dilawan kita kutak toh. Kalau saya menanggapi, bagaimana cara kakak untuk membangun mindset supaya tetap positif? Oh iya, ini sebenarnya menarik sekali. Dulu saya tuh pernah ada orang bilang kamu itu terlalu positif begitu. Karena biasa kalau ada sesuatu masalah saya selalu lihat dari segi positifnya. Kayak misalnya kamu dijulitin orang, bilang oh mungkin dia belum kenal saya gitu, jadi dia masih beranggap negatif tentang saya dan lain sebagainya. Tapi saya selalu ambil dari segi positifnya. Dan pernah suatu ketika saya mau mencoba ke hal itu, tidak seluruhnya positif gitu. Coba kita lihat dari sisi negatifnya juga gitu. Tapi pasnya saya terjun ke hal itu, ternyata nggak cocok ke saya. Kenapa? Negatif apa? Pikiran-pikiran negatif begitu. Iya. Soalnya saya sebenarnya overthinking guys.
sangat overthinking gitu. Kayaknya naluri perempuan deh, overthinking kan. Apalagi kalau menjelang hari datang bulan. Nah itu karena saya orangnya sangat overthinking, makanya saya tackle dengan berpikir positif itu. Karena suatu masa saya coba dengarkan orang bilang kamu kayaknya terlalu berpikir positif gitu, jangan sampai kayak nanti mudah dimanfaatkan orang dan lain sebagainya. Nah saya coba mengarah ke hal mengambil lihat juga dari sisi negatifnya gitu. Tapi kalau kita mengambil dari segi hal memasukkan hal negatif itu kita jadi kayak mudah was-was, kayak sedikit-sedikit kayaknya nih orang dia lihat Kak karena jelek penampilanku deh dan lain sebagainya. Intinya Padahal itu pikiran tadi. Nah makanya karena itu saya tidak cocok dengan ranah itu, makanya saya kembali lagi ke hal yang menurutku coba ambil dari sisi positifnya gitu. Karena kenapa? Karena saya rasa bahasanya kalau saya berputar memasukkan hal negatif itu bakal ke sayanya agak berat ya, maksudnya energi negatif itu menular betul banget. Jadi misalnya kalau terlalu overthinking kan sesuatu hal yang terlalu berlebihan itu nggak bagus kan, terlalu overthinking makanya masalah ke kita juga, kesehatan kita juga itu akan berpengaruh gitu. Tapi lagi-lagi aku disclaimer ya, karena ada memang toxic positivity guys. Intinya adalah saya berusaha untuk semisal 80% itu positif, 20% itu negatif. Tapi lagi-lagi bahasanya kamu tahu filosofi teras atau stokisme? Tidak. Jadi itu hal yang ku pelajari adalah di dalam dunia kita ini ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol atau sesuatu hal yang tidak bisa kendalikan. Nah, hal yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, tindakan, sikap kita sendiri. Sedangkan yang tidak bisa kita kontrol adalah pikiran orang, tindakan orang, apa perkataan orang lain dan lain sebagainya. Jadi saya berusaha untuk bisa mengontrol apa yang saya pikirkan, intinya dari diri saya sendiri gitu, dan melepaskan apa yang di luar kendali saya itu sendiri. Jadi karena konsep itu ya, saya selalu bisa lebih berpikir positif karena saya bangun boundaries itu gitu. Kalau saya memikirkan apa kata orang lain, ya saya overthinking berlebihan gitu. Yang rusak kita sendiri nih. Iya, benar. Iya. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri. Cara tak memfilter lah. Iya, benar. Hal-hal negatif supaya kita sendiri auranya positif, mindset tak terbangun positif. Betul juga sih. Sangat luar biasa narasumber kita pada hari ini, Sobat Kreasi. Kalau begitu Kak, tujuan yang realistis ini yang bisa untuk membangun self development kita itu kayak bagaimana Kak? Menarik sih, tujuannya realistis. Tujuan yang realistis. Kalau pendapat saya pribadi ya, biasanya itu orang kan kalau mau melangkah sesuatu, dia pasti sudah berpikir gitu, realistis gini kah, bisa saya capai kah, dan lain sebagainya. Kalau saya mindsetku adalah berpikirlah seluas-luasnya gitu, meskipun itu tidak realistis. Kayak misalnya kamu mau ke luar negeri tapi kalau dari segi dirimu saja kayaknya tidak mampu deh kamu ke luar negeri, dari segi bahasa kurang, dari segi biaya misalnya kurang dan lain sebagainya. Tapi menurutku adalah tidak apa-apa buat coba sesuatu hal yang tidak realistis itu tidak apa-apa. Kalau bilang Bung Soekarno kan, gantungan mimpimu setinggi langit gitu. Kalau kamu jatuh ya jatuh di antara bintang-bintang. Karena pada awalnya orang itu pasti takut untuk berpikir saja, mereka takut gitu, apalagi memulai bertindak. Jadi saranku adalah tidak realistis pun pikiranmu atau impianmu, pikirkan saja, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kamu menjadi orang lain yang menjatuhkan mimpimu gitu. Setidaknya jangan menjadi orang yang menjatuhkan mimpimu, tapi coba bangun ke dirimu sendiri bahwa kamu bisa untuk menuju ke mimpimu dan tidak apa-apa untuk tidak realistis gitu. Intinya adalah it's okay untuk mimpi-mimpimu itu sangat tinggi. Tapi kamu harus lagi-lagi kamu harus petakan untuk menuju ke mimpi itu sendiri. Kalau dari saya sendiri itu sih hikmah. Nggak apa-apa sih kalau udah realistis, intinya berpikir setinggi dulu, baru mulai gimana konsepnya. Berarti kalau dari penjelasan Kakak Anim ini, saya menyimpulkan bahwa Kakak adalah seorang yang wanita tidak takut jatuh. Seperti itu sih kalau saya lihat.
Semoga ya. Karena kalau gimana nih, kan orang biasanya berpikir begini Kak, loh ngapain saya ambil yang tidak realistis, sedangkan hal yang realistis saja banyak yang akan saya coba, yang mungkin resikonya lebih kecil daripada yang tidak realistis gitu, ya kan? Benar-benar. Tapi ya tergantung lagi dari orangnya. Kalau kebiasaan atau peran yang bisa dilakukan Kak dalam membangun development itu apa Kak? Self development itu apa Kak? Kalau berbicara kebiasaan sih yang saya perhatikan dan pelajari adalah kedisiplinan sebenarnya. Kedisiplinan seseorang. Karena semisalnya ya, kalau semisal kayak kita hari ini tuh sudah meluruskan niat untuk besok ini saya harus produktif, buat list ini. Tapi pas besok bangunnya tiba-tiba tidak mood. Nah, besok lagi. Nah, itulah keutamaan dari kedisiplinan begitu. Meskipun kamu hari itu tidak mood, lagi tidak bagus moodmu dan lain sebagainya, tetap gas gitu. Itu namanya konsep disiplin. Jadi saya sih lebih menekankan kedisiplinan gitu. Karena kalau kamu mengikuti mood kamu, maka nggak bakal jadi gitu. Kalau contohnya Kak dalam kehidupan yang telah Kakak lakukan selama jadi content creator tuh bagaimana Kak? Contohnya seperti semisalnya kalau aku mau buat konten misalnya. Kan biasa itu orang kayak nge-schedule bilang kapan sih harus ngupload konten itu sendiri. Tapi kalau menunggu mood untuk mengerjakan itu pasti akan susah gitu. Yang tadi aku bilang kan akan susah karena kita tidak tahu pas hari esok itu bagaimana, apakah ada orang yang menjengkelkan kah, ada kita tiba-tiba misalnya datang bulan jadi kayak nggak mood misalnya, itu kan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, salah satunya adalah kita harus masukkan hal kedisiplinan itu. Kenapa kita harus memasukkan hal kedisiplinan itu? Misalnya kalau besok saya hari jadwal konten saya itu ada misalnya Senin sama Jumat. Apapun yang terjadi hari itu saya harus konten. Kenapa? Kalau tidak jadwal di belakang saya itu bakal rusak semua gitu, kayak bertabrakan semua gitu. Jadi saya harus konten hari itu buat skrip dan lain sebagainya dan upload begitu misalnya. Nggak tahu ya kalau manajemen waktuku saya tata-tata gitu. Kalau nggak tertata-tata nanti bakal pasti ada yang berantakan di belakang. Beradul. Selain disiplin Kak, apa saja Kak? Selain disiplin, kalau dari saya sih kemauan itu sendiri ya. Kalau berbicara self development kan, dari segi kemauan. Kenapa kemauan? Kemauan sama tindakan. Kenapa kemauan sama tindakan? Karena kita tuh misalnya kalau zaman sekarang kan pasti banyak banget kita habiskan itu scroll Instagram ke TikTok dan lain sebagainya. Pasti banyak sekali kata-kata motivasi di situ. Kita harus bermimpi besar dan lain sebagainya. Oke, saya akan bermimpi besar, ting. Tapi malahan habis waktunya untuk scrolling misalnya. Jadi kalau itu dibilang over, kebanyakan asupan motivasi tapi tidak menjalankan gitu. Itu makanya sudah ada niat, tapi satu lagi tindakan gitu. Kalau kamu sudah lihat bilang, oke, saya termotivasi, sudah simpan HP-mu, terus buat list apa yang perlu kamu lakukan. List, oke sudah terlist, oke selanjutnya adalah tindakan. Gitu. Karena memang banyak orang yang sudah termotivasi tapi nge-stuck begitu, karena tidak ada tindakan selanjutnya. Tuh. Berarti itu yang Kakak lakukan selama ini Kak? Iya, benar. Aplikasi yang Kakak mengaplikasikan itu di dalam kesehari-hariannya Kakak dalam self development seperti itu juga? Iya benar, sebenarnya sih trial error juga ya, trial error apakah ini bekerja untuk saya atau tidak. Nah itu juga lagi-lagi teman-teman, bahasanya kamu harus lagi-lagi mengenal dirimu sendiri, apakah konsep yang saya gunakan ini bisa untuk kamu atau tidak gitu. Karena biasa orang kalau nge-schedule itu bakal bisa dibilang burn out karena ada orang yang tidak bisa melakukan sesuatu hal secara sistematis gitu. Misalnya melakukan hari ini, tapi dia tidak bisa gitu karena kepribadian orang berbeda-beda, apakah dia orang teratur atau tidak. Misalnya kalau kamu bukan orang teratur, ya it's okay. Coba saja
schedulekan beberapa hal, jangan terlalu diforsir dirinya untuk oh saya harus mengerjakan 5 misalnya 6. Itu juga nggak bagus. Jadinya nanti toxic productivity kan. Jadi coba saja buatkan schedule serealistis mungkin, Semampunya lah. dan itu kerjakan gitu. Karena lagi-lagi kamu harus tahu dirimu sendiri Ya. dan coba disiplinkan dirimu untuk lakukan hal yang kamu mau buat berprogres. Menurut kakak bagaimana pandangan kakak mengenai orang yang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa adanya dorongan dari orang lain? Tentang untuk membangun self developmentnya orang itu, Kak. Sebenarnya ada 2 pendapatku sih. Satu, dari segi satu bahasanya tidak apa-apa orang membutuhkan dorongan orang lain untuk bisa berprogres. Iya. Karena biasanya itu ada orang yang tidak tahu dengan kelebihannya, tapi orang betul. lain tahu gitu. Iya. Jadi karena orang ini tahu, maka dia tanya ke orang ini, bilang kamu bisa loh terjun ranah debat deh, kayaknya kamu bagus di ranah itu. Tapi dia orangnya insecurean gitu. Iya. Kayaknya enggak deh, enggak bisa, enggak bagus cara aku ngomong dan lain sebagainya. Tapi kamu bagus kalau nganalisis emosi misalnya dan lain sebagainya. Oke, itu orang yang butuh dorongan. Tapi satu lagi, orang yang bisa dibilang dia boleh butuh dorongan, tapi mungkin 1-2 kali saja. Dan selebihnya itu tidak perlu. Kenapa? Ada tuh orang yang kayak mau untuk disuap terus gitu. Mau untuk didorong terus. Jadinya apa kayak ada memang orang yang butuh butuh orang lain terus. Harus begini, harus begini, harus begini. Kayak ibaratnya itu hidupnya disetir lah sama orang lain. Lama-lama kayak bergantung. Iya, betul. Kalau dia bergantung bilang, kalau ini orang sudah misalnya dia pindah daerah atau apa sudah tidak ada, nanti dia kayak bagaimana ya cara aku jalan ini, kayak nge-stuck gitu karena tidak ada nih orang yang dorong gitu. Itu aku bilang ada 2 konsep. Satu, kalau kamu melihat orang itu punya potensi dan dia tidak melakukan hal itu, silakan untuk dorong, tapi jangan dorong terus menerus karena nanti dia ketergantungan. 2, ada memang orang itu saya memang biasa temukan bilang, Kak, kayaknya saya butuh orang yang selalu reminder saya deh untuk upload konten. Tapi saya jawabnya, jangan tunggu orang lain. Kamu harus mulai disiplinkan dan mulai dirimu sendiri terbiasa gitu. Karena kalau begitu, kamu akan keenakan bilang, ya ada orang ingatkan Kak untuk konten. Apa sih bahasanya tuh? Kayak butuh asupan orang lain gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak terlalu bagus. Ya kalau saya juga menulisnya bukan tidak terlalu bagus, tidak bagus kan kalau kita yang jalani hidup sendiri. Kalau menurut saya kalau umpamanya diri saya untuk diri saya, orang lain, tohpun orang tua atau keluarga, tetap orang lain untuk diri saya sendiri. Begitu. Benar. Kadang kulihat teman-temanku biasa yang kayak, harus Kak dikasih begini, saya harus Kak dikasih begini. Terus kalau ditanyai kayak lebih ke nggak bisa. Ada alasannya lagi kan. Iya. Sebenarnya itu kayak orang apa sih bahasanya, kayak butuh kayak orang validasi Kak, kayak butuh untuk diperhatikan misalnya. Kayak butuh untuk diperhatikan begitu ya. Bilang, oh ada ternyata orang perhatikan Kak gitu. Tapi sudah itu tidak melakukan karena dapat ngasupannya gitu. Apa sih bahasanya itu? Ya seperti itu. Tapi itu jatuhnya ke negatif nggak sih Kak? Itu lagi aku bilang, lihat 2 sisi. Apakah orang itu memang perlu untuk diberikan dorongan atau tidak? Kalau dilihat kayaknya orang butuh dorongan, bisa aja untuk langsung action. Kalau saya berikan dorongan nanti malah keenakan gitu, udah nggak usah. Tapi kalau ada orang memang yang kamu lihat bilang, kayaknya orang udah bakal bergerak kalau nggak saya dorong begitu, ya bilang oke, saya berikan dorongan, sudah itu tidak mintinya dia sudah coba dan dia rasa wah ternyata betul kata ini saya cocok di sini. Nah, dia bakal berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi tergantung orangnya. Kembali lagi kepada orangnya lagi. Kalau menjaga motivasinya Kak? Menjaga motivasi. Iya, agar tetap terus menjalani hari-harinya, seperti kan Kakak ada kayak rutinitas hidupnya itu sudah terjadwalkan istilahnya lah. Bagaimana untuk Kakak jaga motivasi Kakak lah begitu supaya tetap terjalan terus? Oke, kalau seperti itu sebenarnya lagi-lagi kebiasaannya sama kedisiplinan. Saya pun masih berusaha untuk mendisiplinkan diriku sendiri. Karena itu memang suatu hal yang masih susah sih menurutku terapkan. Susah banget. Masih sangat susah. Tapi
konsepnya adalah semisalnya ya, ada tuh orang kalau di rumah ngantuk misalnya, kalau di rumah ngantuk, jadi saya tidak mau keluar dari kamarnya. Karena aku dapat karena itu lagi kenal dirimu. Kalau aku dapat misalnya di rumah Kak, di kamarku pasti ngantuk Kak, oke, saya keluar untuk cari kafe, untuk kerja, dan akhirnya selesai gitu. Dan lagi-lagi semisalnya kamu harus fokus ke solusi. Misalnya ada masalahmu adalah oke, saya nggak mood dan lain sebagainya. Coba ganti tempatmu gitu. Ganti tempatmu, cari tempat baru dan kerjakan gitu. Masalahnya apa dan cari solusinya apa. Itu sih kalau dari saya. Supaya tetap konsisten nih Kak. Iya, benar-benar. Apa tipsnya Kak untuk tetap menjaga konsisten, untuk menjaga fokus untuk self development Kak? Oke. Sebenarnya saya juga kemarin itu bermasalah, saya sendiri ya bermasalah di data ini bagus atau tidak, tapi saya menganalisis diri, kayaknya saya kecanduan main HP deh. Kayak memang itu kalau ada nih di masa kayak sebenarnya setelah lulus ya, kayak kita itu terlalu banyak menghabiskan waktu di gadget, apalagi kayak Instagram dan sebagainya. Karena itu saya lihat bilang, kayaknya berlebihan main HP dan lain sebagainya. Jadi saya mau coba untuk puasa bermain HP itu sendiri. Puasanya main HP, orang biasa puasanya makan, minum. Iya, karena saya termotivasi juga lewat YouTube kan. Kulihat banyak loh tren-tren begitu puasa bermain HP, jadi kayak dia simpan dulu, meminimalisir dulu penggunaan gadget. Kayak biasa orang kalau bangun kan biasa cari HP dulu tuh. Nah, setidaknya lihat jam dulu, jam berapa bangun. Makanya kayak simpan dulu jauh-jauh HP dan lain sebagainya, baru kerjakan sesuatu hal gitu. Karena memang tidak dirasa kalau scroll itu tiba-tiba 5 jam, 6 jam dan lain sebagainya. Dan itu nih aku bilang, bagaimana caranya supaya tetap konsisten untuk self developmentmu adalah analisis apa yang menjadi hambatan-hambatanmu. Misalnya kemarin saya sempat, memang pasti itu selalu ada sempat goyah di self development ya, karena masalah dari internal kita sendiri. Misalnya saya gara-gara terdistrak oleh HP, oke, saya cari solusinya. Saya harus coba puasa untuk tidak bermain HP dulu dan lain sebagainya. Jadi lagi-lagi saya selalu tekankan bahwasanya setiap orang konsepnya itu berbeda-beda. Saya mungkin begitu konsepku, bisa saja Hikmah juga beda konsepnya dan lain sebagainya. Tapi coba saja explore begitu. Cari apa yang menjadi permasalahannya. Misalnya saya bilang kayak coba disiplinkan diri dan lain sebagainya, tapi kamu burn out nanti susah. Makanya cari apa enaknya kamu gitu. Sambil lihat orang bilang, oh ternyata dia menerapkan ini, coba kamu terapkan, apakah cocok tidak. Kalau tidak, oh coba lagi yang lain dan lain sebagainya. Itu saya selalu kembalikan ke orangnya, apakah kamu cocok atau tidak. Tapi kalau dari saya sendiri adalah ku cari apa distraksiku, terus saya atasi. Dan yang kedua adalah lagi-lagi kedisiplinan itu sendiri. Tempat ternyaman Kakak kalau mengerjakan saat suntuk di rumah, mengerjakan tugas perpus. Iya. Lebih suntuk enggak sih? Iya. Aku suka ke ini depan kampusnya kalian, perpustakaan itu. Puswil? Iya. Oh iya. Pas depan kampus. Karena menurutku apa ya? Ada tuh biasa orang ya, kalau orang-orang di sampingnya kayak semangat bekerja dan lain sebagainya, kita juga ikut termotivasi untuk kerja gitu. Jadi saya biasa cari perpustakaan untuk ngerjain itu sendiri. Tapi biasa juga ke kafe. Cuma susahnya tuh saya susah cari kafe yang orang vibes-nya itu kerja gitu. Karena biasa kan ada yang ngobrol, ada yang cerita, ada yang main game, ada yang merokok, dan lain sebagainya. Jadi kayak terdistrak sendiri dan tidak jalan gitu. Jadi memang suasana lingkungan itu harus diperhatikan gitu. Mau ikuti saran gue gak? Apa tuh? Di Panloski. Gimana caranya? Jadi itu kalau sore-sore biasa kalau lagi suntuk terus banyak tugas, bawa laptopku. Kan kalau sore kayak masih sepi kan? Situ biasa main laptop di situ sambil lihat sunset yang di samping masjid itu. Ini bagian mana? Ada yang di samping masjid kayak mana nih? Yang sebelah kiri itu. Tapi kamu main laptopnya kan ada itu tempat duduk di antara pohon-pohon. Iya. Oh, baru main laptop kan di situ. Iya. Oh, menarik. Nanti akan aku coba. Sendiri? Biasa sendiri, biasa ada teman. Tapi biasa sendiri sih. Tidak panas? Kan ada pohonnya. Malah enak, sepoi-sepoi. Ke Benteng Rotterdam? Belum pernah. Belum pernah coba. Belum. Oh, bisa di situ. Memangnya bebas masuk? Iya, Benteng Rotterdam.
Hah, bebas. Bebas. Maksudnya jamnya bebas, kapan masuknya, kapan keluarnya? Iya bebas. Saya tidak tahu sih kalau malam itu dia sampai jam berapa. Hmm. Tapi intinya kayak misalnya kayak dari pagi sampai jam 6 misalnya itu kan masih terang, masih Iya. bagus. Nah, itu bisa. Kayak misalnya Banyak orang di sana kerja tugas, Kak? saya tidak pernah lihat ya. Kalau Oh, di gitu. Panwas ada tidak ya? Tidak ada. Tidak ada, kan? Makanya saya suka di Panwas karena tidak ada, kayak lebih kurang menikmati distraksi. hidup sih. Saya kan di Benteng Rotterdam kan di bagian bentengnya tuh ada rumput-rumput kan. Iya, ada Kan rumput. kayak seru aja kalau main laptop di rumput. Kalau bagian atas itu pasti sedikit orang. Kalau bagian bawah biasa ramai. Apalagi kalau ada event kan. Coba kalau tidak ada event, coba ke benteng gitu. Itu Menarik. enak. Nanti saya akan mencobanya. Oh, iya, coba ya pasti. Karena anginnya tuh yang sepoi-sepoi membuat rindu, asik. Oh, iya. Kalau menurut kakak, Kak, dari yang kakak bilang dari tadi, rintangan dan tantangannya, Kak, dalam proses menjalankan self development itu apa, Kak? Yang paling kakak rasakan dan paling berkesan lah. Untuk saya sendiri ya. Oke. Nggak tahu ya, mungkin saya tidak terlalu ingat apa tantangan atau hal yang menarik. Karena saya sendiri menikmati prosesku gitu. Kunikmati Jadi tidak ada tantangannya. Meskipun ada tantangan karena saya suka, saya jalani. Nah, itu lagi kembalilah kalau kamu mau meningkatkan self development. Kan biasa orang kalau mau meningkatkan kapasitas diri join ke organisasi kan. Nah, saya masuknya tuh di organisasi yang saya sukai gitu. Misalnya di UKM, saya masuk di UKM Perisai karena saya suka sevisi, Kak. Bisa kamu udah dapat tim, bisa Kak juga tingkatkan pengetahuanku terkait debat sama karya tulis ilmiah misalnya, karena ada orang-orang di situ. Karena itu lagi, kamu harus mencari lingkungan atau tempat yang cocok sama perkembangan kamu. Karena tidak bisa dipungkiri ada memang organisasi yang berfokus ke kepentingan lain misalnya. Kepentingan cuma organisasi, kayak tidak ada yang feedbacknya ke kita. Kayak misalnya jadi budak organisasi lah, budak senior misalnya, kayak begitu. Bahaya nggak tuh? Misalnya itu, karena orang biasa tidak sadar gitu, apalagi kayak maba kan, kayak musim-musim maba tuh kayak orang cuma jangan sebut deh, orang dimanfaatkan orang biasa tuh kayak cuma mengejar popularitas gitu. Kayak sayang banget kamu semasa kuliah cuma kejar popularitas. Masalahnya kalau kamu sudah lulus, kamu tidak akan mendapatkan popularitas dari itu. Oke, kamu di sana akan dihamba-hambai oleh juniormu. Tapi pas sudah kamu lulus, ya kamu tidak akan dihamba-hambai lagi. Kamu fokus ke dirimu. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Makanya kamu harus cari organisasi, bukan cuma mengejar popularitas, tapi bagaimana bisa improve diri kamu. Kayak misalnya itu tadi aku bilang, saya masuk di organisasi, saya mudah dapat tim, sehingga saya pasti rajin ikut lomba dan lain sebagainya. Nah, otomatis saya keluar dari organisasi itu, dan setelah lulus, saya lahir seperti ini gitu. Sudah bagus public speaking-nya, sudah bagus dari dapatkah juga ilmu kayak KTI, debat dan lain sebagainya. Jadi itu bisa jadi bekal saya untuk setelahnya. Setelah lulus. Dan itu juga kurasakan adalah saya bisa masuk ke mana-mana gitu. Misalnya tadi bilang kan, Kesmas kok bisa ke copywriter dan lain sebagainya. Karena saya dulu itu ikut lomba video dan lain sebagainya. Nah, karena ilmu itu sehingga saya bisa manfaatkan cari cuan juga dari situ. Jadi intinya adalah struggle-nya itu tidak akan menjadi sebuah struggle. Oke, itu memang struggle kayak masalah dan lain sebagainya, tapi kamu nikmati gitu ya, karena kamu suka, kamu jalani, jadi kamu tidak akan merasa bahwa itu memberatkan gitu. Itu sih kalau aku. Kalau orang organisasi bilang hantam saja. Betul. Ada slogan gue saya itu. Apa itu? Kerja tipes. Kerja tipes. Tapi kan kerja sampainya kan? tipes. Tapi disuka cuy. Jadi kayak ada candunya sendiri di. Iya. Gitu. Pernah saya itu waktu masih di kampung gitu kan. Kalau di kuliah ini kayak kubatas-batasi nih. Tentang organisasi, tapi pas waktu SMA saya hantam sampainya muntah. Tapi kalau pulang harus sehat. Karena kalau di rumah saya kayak gimana boleh Kak, kalau dari orang tua boleh saya organisasi, tapi saya tidak boleh sakit. Betul. Jadi kalau di luar saya muntah-muntah, panas, menggila apa, di rumah harus sehat. Saya merasakan itu. Karena pasti kan orang tua juga khawatir kan. Iya, betul. Untuk apa kamu masuk di sebuah organisasi tapi menyiksa dirimu. Ya, tapi betul. padahal
oke menyiksa tapi kita suka gitu. Jadi Ada candunya. tidak terasa tersiksa. Betul. Walaupun dilihat kayak tersiksanya, tapi sebenarnya kita sendiri yang jalani enggak Ji, enak. Gitu kan? Biasa memang ada orang bilang kayak misalnya dulu kalau SMA pasti OSIS terkenal kan, pasti bilang, ih lihat sana babu sekolah misalnya, karena membersihkan kan biasa merapikan kita tempat dan lain sebagainya. Orang kan lihat dari sudut pandang itu bilang, ih masa jadi babu organisasi Joko dan lain sebagainya. Tapi kalau kita rasa bilang disuka aja gitu, disuka membersihkan, disuka merapikan dan lain sebagainya. Dan memang ada dapat feedback dari organisasi tersebut, misalnya kepemimpinan kah, bagaimana kita pola juga pikirnya juga beda. Pasti ada di suatu hal yang didapat. Tapi tidak selamanya yang dilihat mata, bisa saja yang kita rasakan sendiri dan tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Iya benar. Seperti itu. Kalau kakak sendiri Kak, seperti yang kakak jelaskan dari tadi panjang kali lebarnya, yang membuat kakak terinspirasi, kakak itu mendapatkan terinspirasi dari self development itu dapatnya dari mana Kak? Sumber dayanya dari mana? Apakah dari buku atau lihat dari sosmed seperti podcast juga atau bagaimana Kak? Atau kakak pernah kursus mengenai ini self development? Belum pernah sih, belum pernah kursus. Apa ya, bagaimana membahasakannya? Nanti terkesan narsistik. Aduh. Enggak Ji, ini kan cuma kita sharing-sharing ya. Datang kenapa ya kalau soal self development, bisa dibilang saya melihat ke diriku sendiri gitu. Kayak misalnya saya bilang, dulu saya tidak terlalu bagus dalam public speaking, dan suka beradaptasi dan lain sebagainya. Akhirnya bisa seperti itu. Nah makanya saya itu salah satu hal kenapa saya buat konten terkait self development gitu. Iya. Saya terinspirasi oleh diri saya sendiri. Iya. Terus saya mau bagikan ke orang karena saya memang melihat orang-orang itu banyak loh seperti saya dulu yang nggak bisa public speaking dan terus berputar-putar ke dirinya bilang, ih saya introvert kan, nggak bisa Kak, bagus public kakak dulu introvert. Sebenarnya ambivert. Apa itu? Ambivert itu dia bisa apa ya? Bisa menyimbangi. Bisa menyimbangi gitu. Iya. Tapi kalau orang lihat saya kayaknya introvert pasnya SMA gitu. Tapi sejujurnya saya suka beradaptasi dengan orang-orang. Cuma belum dapat feel-nya mungkin dulu ya, masih banyak takutnya dan sesuai dengan lingkungannya mungkin betul. Dan itulah akhirnya aku buat konten-konten itu. Dan apa ya, karena banyak feedbacknya, biasa kayak ada biasa kirim pesan bahasanya bilang dia bilang kayak terima kasih Ki karena telah dibantu karena berkat konten-kontennya kakak itu sehingga saya mau mencoba dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya saya mau tingkatkan Ki kepercayaan dirinya orang. Karena lagi-lagi saya bilang sebenarnya orang itu ada di potensinya masing-masing, cuma mereka sering melirik ke kanan kiri gitu. Nah hebatnya dia padahal sama-sama jiki gitu. Tapi itu lagi-lagi harus dibangun batasan. Kayak batasan adalah kamu harus lihat dirimu sebelum sekarang dengan yang lalu gitu. Itu yang seharusnya menjadi bahan perbandinganmu, bukan kamu dengan orang lain. Kalau kamu dengan orang lain ya insecure lah kamu gitu. Makin rusak lah, makin tidak tahu dirinya bagaimana. Tapi kalau soal tokoh-tokoh, ada beberapa orang yang aku suka ya, misalnya Mesya, Salwa, itu juga self development. Dan lagi-lagi kenapa saya mengidolakan dia, karena bagus sekali pengalaman hidupnya dulu. Kayak dulu dia lulus SMA, terus saya lupa datanya benar atau salah. Intinya kayak dia sebenarnya bisa dapat beasiswa untuk lanjut, tapi dia tidak ambil gitu. Dia memilih untuk kerja gitu. Ini cewek ya, dia memilih untuk kerja, tapi lama-lama dia juga daftar di sebuah universitas jadinya. Dia semasa hidupnya tuh banyak sekali dia ambil lah, banyak sekali struggle-nya menurutku, banyak sekali prosesnya. Dia sudah kerja di jadi wartawan lah, di bagian perhotelan lah, marketing dan lain sebagainya, sehingga menjadikan dia sosok yang sekarang. Dia public speaker, dia penulis buku dan lain sebagainya. Kalau dilihat sosoknya, wih kerennya ini orang dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat di belakangnya deh, banyak sekali pengalamannya yang sangat-sangat susah dan lain sebagainya, dan membentuk dia seperti saat ini. Dan itu lagi-lagi adalah
prosesmu di belakang yang sesusah-susahmu itu kayak misalnya insecure lah dan lain sebagainya, nikmati saja karena itu yang bakal bentuk untuk menjadi seorang yang hebat. Sangat luar biasa. Seperti yang kakak katakan tadi, Kak, apakah itu suatu menjadi ukuran untuk kakak tentang berhasilnya self development-nya kakak atau bagaimana, Kak? Tentang kemajuannya kakak? Kalau dari saya sendiri, kalau dibilang berhasil atau tidak, bentuk ukuran untuk kemajuannya, Kak? Kalau bisa dikatakan adalah sampai saat ini pun saya selalu berprogres gitu. Karena saya selalu merasa, nggak tahu ya, saya selalu tanamkan diriku itu memang selalu kurang gitu. Jadi karena kan kalau orang melihat dari perspektif negatif ya, nah ini orang misalnya dari perspektif negatif dan saya punya pola pikir saya selalu merasa kurang. Kalau orang lihat bahwasanya ini nggak bersyukur ini orang, insecure ini orang, kenapa selalu merasa kurang padahal sebenarnya hebat begitu. Tapi kalau kamu lihat dari sisi positif adalah bahwasanya kalau kamu punya konsep selalu merasa kurang, maka kamu akan selalu untuk belajar gitu. Kamu kurang, misalnya public speakingmu sampai sekarang itu udah bagus, tapi kamu masih merasa kurang, makanya kamu terus improve sehingga menjadi bagus. Kalau ditanya bilang apakah sudah berhasil atau tidak, lagi-lagi sudah bagus. Tapi saya belum bisa mengatakan berhasil gitu, karena sampai sekarang saya selalu mau belajar sampai di titik, nggak tahu ya sampai kapan titiknya, intinya belajar terus sampai kurasakan. Aku tidak tahu bagaimana titikku ya, tapi aku tetap menikmati saja prosesnya. Tapi di dalam agama itu kita dianjurkan untuk terus belajar sampai, bukan sampai tua, tapi sampainya kita ajal menjemput, ya kan? Iya, benar. Jadi jangan menjadikan kemajuan adalah sebagai bentuk ukuran kita untuk sukses, tapi tetap terus belajar karena masih banyak hal-hal atau pembelajaran yang belum kita ketahui. Seperti itu bukan, Kak? Iya, benar banget. Itu sepertinya konsepku adalah belajar terus sampai terus. Karena kalau kita sudah merasa puas dengan diri sendiri, maka kamu akan stop di situ gitu. Itu dan makanya, bisa mendatangkan sombong juga sih. Betul. Iya kan? Iya. Buat apa belajar, Kak? Pintar loh, Kak. Padahal belum. Ya. Bagus juga sih. Jadi itu tadi Sobat Kreasi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Kakanda Anim atau yang dikenal Kak Anim ini, yang telah memaparkan mengenai self development yang telah beliau, ini adalah pengalaman beliau yang telah dijalani, dan semoga apa yang beliau sampaikan adalah bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, terutama untuk saya sebagai host pada hari ini. Sebelum saya menutup, saya minta kesediaannya kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement, harapan atau pesan kakak tentang self development untuk pemirsa yang lagi menonton. Silahkan, Kak. Oke. Pesanku adalah kalau kamu melihat orang lain semisalnya hebat, kerennya orang dan sebagainya, kamu harus tanamkan prinsip bahwasanya orang itu hebat karena dia sudah melewati berbagai hal gitu, sehingga membentuk dia sampai sejauh itu. Nah, untuk itu kamu juga bisa seperti dia atau bahkan bisa kukatakan lebih dari dia. Intinya versi terbaik dari dirimu. Tanamkan bahwasanya kamu juga bisa hebat seperti orang lain, kamu bisa menjadi orang lain dan sebagainya. Dengan apa? Dengan berproses begitu. Karena tidak ada orang langsung di titik itu. Pasti dia melewati dulu beberapa rintangan dan membentuk dirinya seperti itu. Jadi ya, coba sesuatu hal yang mau kamu coba. Karena kamu masih muda, guys. Masih muda, maka berkelanalah seluas-luasnya. Jangan takut berproses. Dan teruslah berproses sampai waktu yang tidak ditentukan. Wah, sangat luar biasa narasumber kita pada hari ini, Sobat Kreasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada podcast kali ini. Saya Hikmah, selaku host pada hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Kak Anim, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton podcast Kreasi di El Kempena ini. Saya Hikmah, pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.